Oke, kita akan membahas mengenai OBE. Sekarang lagi ramai, bahkan sudah diwajibkan oleh pemerintah kalau kurikulum di perguruan tinggi itu mengikuti OBE. Kita akan lihat pertama-tama mengenai persyaratan OBE. Mungkin saya sebut dengan konsekuensi kalau kita membuat kurikulum dalam bentuk OBE. Yang kedua, bagaimana cara menyusun kurikulum menggunakan OBE. Dan bagian yang ketiga adalah cara membuat soal dan menilai ujian dalam bentuk OBE. Oke, mula-mula kita akan lihat lebih dulu apa yang menjadi konsekuensi atau persyaratan jika kita menggunakan OBE. Pertama yang harus kita lihat di sini adalah OBE itu diambil dari dasarnya adalah profil lulusan. Jadi universitas harus melakukan survei lulusannya itu menjadi apa saja. Atau kita meminta bantuan dari asosiasi keilmuan atau profesi, bidangnya itu apa saja. Ini akan cocok kalau bidangnya itu adalah arsitektur, kedokteran, tapi akan sangat sulit jika jurusan atau program studi tersebut memang profilnya itu multi, menjadi berbagai macam lulusan. Itu akan mempersulit. Misalkan kalau jurusannya adalah memiliki 6 profil saja, itu sudah akan sangat sulit untuk memetakannya. Tapi kalau jurusan sudah jelas, profil lulusannya menjadi apa, itu mudah. Yang kedua, pada perguruan tinggi swasta terkadang lulusannya itu tidak sama dengan yang kita rancang. Itu juga akan jadi masalah, mana yang mau kita pilih. Apakah yang ideal atau yang real? Karena memang OB ini dirancang untuk mengejar suatu target lulusan yang ideal menurut keilmuannya. Yang kedua, jumlah profil ini harus berapa banyak? 4 profil lulusan saja sudah cukup berat. Terkadang tidak ada program studi yang profil lulusan itu menjadi dosen. Tidak ada program studi yang menjadi peneliti. Karena peneliti dan dosen itu bukan suatu profesi. Profesi yang dimaksud di sini adalah profesi dari ketenaga kerjaan. Ini yang harus kita lihat. Jadi kalau mengambil OB, bidang dari pekerjaannya itu apa. Yang kedua adalah calon mahasiswa yang masuk itu harus ideal. Tidak bisa sembarangan kita melakukan penerimaan mahasiswa baru dengan saringan masuk yang tidak ketat. Mengapa? Karena kualitasnya harus sama. Proses OB itu bukan proses yang mudah. Sehingga kalau mahasiswanya tersebut adalah memiliki perbedaan kemampuan yang sangat lebar atau spektrumnya sangat lebar, maka akan sangat sulit bagi dosen untuk mengajarkan menggunakan OBE. Dosen tidak mungkin mengulang-ulang mata kuliah untuk mengajar suatu kompetensi dari seseorang mahasiswa. Kompetensi di sini tentunya kompetensi global dari satu kelas, bukan dari perorangan. Yang ketiga adalah mahasiswa memilih profesi. Kalau dulu kita memilih, waktu kita kuliah dulu memilih mata kuliah itu pilihan sesuai dengan keminatan, sekarang mata kuliah pilihan tersebut mungkin diganti dengan profesi. Kita mau jadi profesinya apa, maka mata kuliah tersebut itu yang kita ikuti. Sehingga nama mata kuliah pilihan mungkin namanya bisa saya ubah menjadi mata kuliah pilihan yang diwajibkan. Karena kalau kita milih mata kuliah profesi tertentu, maka mata kuliah pilihan wajibnya juga tertentu. Tidak bisa mahasiswa memilih dengan mata kuliah sesuai dengan kesukaannya. Tidak bisa. Jadi kalau dia sudah memilih misalkan profesinya adalah bidang A, maka mata kuliah yang harus diambil menjadi satu paket. Tidak bisa kita mengambil paket-paket lain yang di luar dari profesi yang kita pilih. Ini agak sangat menyulitkan karena kadang-kadang mahasiswa harus dibantu dengan dosen konseling. Mereka tidak tahu profesi apa yang mereka mau kejar. Bisa saja peminatan yang dia kejar adalah bidang A, tapi setelah lulus ternyata dia bekerja pada bidang yang B. Tidak punya kita kepastian bahwa
Keminatan yang diambil akan sama dengan pekerjaannya. Bahayanya jika kompetensi tersebut tidak dimiliki pada bidang pekerjaannya karena dia mengambil minat yang berbeda waktu kuliah, maka akan sulit pada saat dia bekerja. Kemudian mata kuliah Merdeka Belajar itu tidak sepaham dengan mata kuliah OBE, karena Merdeka Belajar tentunya mahasiswa yang memilih orientasinya mahasiswa, bukan profesi. Ini pun memberatkan jika kita membebaskan mahasiswa tanpa ada konseling, tanpa dosen yang mengarahkan untuk profesi apa yang diambil dari mata kuliah pada Merdeka Belajar. Bagi perancang kurikulum, terkadang peta mata kuliah tidak dapat kita lihat. Di sini kita tidak bisa melihat peta mata kuliah tersebut ada di bagian mana. Berbeda dengan KKN dan standar SNDikti, kita bisa melihat mata kuliah prasyarat dari suatu mata kuliah. Sedangkan pada OBE kita tidak bisa melihat mata kuliah ini prasyaratannya apa. Kemudian ujung dari suatu perjalanan mahasiswa mengambil mata kuliah itu apa. Ini mungkin akan bisa kalau misalkan sampai tingkat 3, tapi pada saat mereka sudah mau lulus akan sangat memberatkan karena sulit untuk merancang. Dulu kita waktu membuat SNDikti, kita merancang jika tingkat 1 mereka sudah selesai, mereka bisa apa. Tingkat 2 setelah selesai, mereka bisa apa. Tingkat 3, mereka bisa apa. Sekarang tidak bisa, karena kompetensi tersebut harus dipenuhi sampai akhir. Tidak bisa kita melihat dari peta tahun yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, masalah yang keempat adalah dalam memetakan kompetensi menjadi mata kuliah. Terkadang, mahasiswa tidak sepenuhnya menguasai mata kuliah dasar. Apalagi kalau di perguruan tinggi swasta, tidak semua mahasiswa itu memiliki kemampuan dasar. Hal tersebut sangat memberatkan bagi dosen maupun mahasiswa, karena mahasiswanya tentunya harus belajar sendiri. Siapa yang mau mengajarkan matematika dasar? Dan salahnya juga universitas, karena mahasiswa tersebut masuk dengan saringan yang tidak ketat. Dan dosen pun tidak mungkin pada tingkat 3 mengajarkan kembali matematika dasar. Hal itu sudah merupakan kompetensi yang dimiliki di tingkat dasar. Nah, pertanyaan mengapa dia bisa lulus di tingkat dasar dan masuk ke tingkat 3, padahal kompetensi di tingkat dasarnya belum dimiliki. Nah, ini mungkin yang harus diajarkan kepada setiap dosen. Kalau kompetensi dasarnya belum dikuasai, maka dia tidak bisa naik tingkat. Nah, ini akan memberatkan bagi mahasiswa yang tidak punya kemampuan dasar, tidak akan bisa lulus, nanti akan mengulang terus-menerus hanya untuk kompetensi dasar. Belum mengenal mata kuliah dari suatu jurusan. Jurusan dia tidak mengenal. Sebagai contoh, mahasiswa tidak bisa menambahkan bilangan pecahan atau mengkalikan bilangan pecahan, itu banyak. Sedangkan di tingkat 3 diwajibkan, misalkan di teknik elektro kita mengajarkan elektronika dasar, ada perkalian dalam menghitung hambatan menggunakan pecahan. Jika mahasiswa tidak bisa, maka dia tidak bisa lulus. Dan siapa yang mau mengajarkan? Karena itu bukan kompetensi dari seorang dosen di tingkat 3 untuk mengajarkan kembali. Dalam OBE, kompetensi diajarkan di tingkat yang di mata kuliahnya ada. Apakah kita perlu menambahkan kompetensi di mata kuliah tingkat 3 untuk kompetensi dasar? Itu akan menambah berat dan mengecilkan isi dari suatu mata kuliah. Nah, itu mungkin persyaratan OBE yang harus kita lihat sementara ini. Nanti pada bagian yang kedua kita akan lanjutkan dengan cara menyusun dari OBE tersebut.